down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Diraya. Jadi di sini saya akan belajar. Jadi di materi kali ini kita akan belajar mengenai networking pada VirtualBox. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada reset MAC address, yang kedua ada network mode NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT network, yang keempat ada praktik NAT network, yang kelima ada bridge network, yang keenam ada host only network, yang ketujuh ada disable Windows firewall, dan yang terakhir ada internal network part 1 dan part 2. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu ada reset MAC address. Nah, kenapa sih kita harus ngereset MAC address sebelum kita belajar networking pada VirtualBox? Jadi sebelumnya kita belajar untuk membuat server atau VM pada VirtualBox, dimana kita membuat 3 virtual machine atau server. Jadi ketiganya, 2 diantaranya adalah cloningan ataupun duplikat dari server pertama yang membuat MAC address-nya itu identik ataupun mirip. Nah, sedangkan jika kita mau praktek MAC address itu tidak boleh sama atau mirip, maka dari itu kita belajar MAC address. Nah, kita lihat dari contoh ini. Saat kita mau belajar networking pada VirtualBox, itu kita akan menghubungkan antara virtual machine dengan internet, virtual machine dengan komputer, ataupun virtual machine dengan virtual machine. Sebelum menghubungkan antara keduanya, kita perlu mereset MAC address. Mengapa? Karena keduanya itu tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Jadi kita perlu mengganti ataupun mengubah ataupun mereset MAC address yang sama ya teman-teman. Kita langsung aja praktekkan. Kita langsung aja praktekkan teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih setting. Nah, teman-teman tuh bisa pilih network. Lalu di ini kan ada advanced, itu teman-teman bisa klik. Nah, di sini itu kalau misalnya teman-teman mengganti MAC address, itu kan di sini ada tombol biru kayak refresh gitu. Nah, teman-teman bisa nge-refresh. Teman-teman bisa lihat dari di sini tuh angka akhirnya 125. Kita langsung saja refresh. Nah, langsung berganti. Di sini ganti 2089. Nah, kalau sudah berganti seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Kita juga lanjutkan yang sama seperti yang tadi di yang satunya ya teman-teman. Network, advanced. Lalu kita refresh. Oke. Nah, jadi reset MAC address itu cuma seperti itu teman-teman. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu network mode NAT. Nah, di sini ada simulasinya. Nah, jadi NAT itu merupakan singkatan dari network transition, yaitu network translation, yaitu proses yang menerjemahkan alamat IP private ke alamat IP public. Nah, sebelumnya kita juga harus paham mengenai apa itu IP private dan IP public. Jadi, IP private adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal saja. Nah, alamat ini itu tidak muncul di internet, artinya perangkat lain di luar jaringan lokal tidak dapat mengakses IP private secara langsung. Nah, sedangkan IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi dengan internet secara langsung, teman-teman. Jadi IP public itu dipakai untuk koneksi ke internet luar atau global gitu, teman-teman. Nah, kita langsung praktek aja ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu nanti kita setting dulu ya. Nah, network, dan kita tuh pastikan attach to-nya itu NAT ya teman-teman. Nah, lalu kita oke. Kita start. Nah, di sini itu nanti kita login dulu ya teman-teman.
Nah, lalu selanjutnya itu di sini nanti kita ping google.com, teman. Ini tuh untuk memastikan apakah virtual machine ini sudah terhubung ke internet atau belum. Nah, di sini kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Ini untuk memberhentikannya itu teman-teman bisa ketik X, bisa klik CTRL+C teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita akan meminta IP address, atau kita akan kita ketik aja IP address, enter. Nah, di sini tuh ada dua interface teman-teman, itu ada LO dan ada npost. Kalau yang LO itu IP-nya 127.0.0.1/8, sedangkan yang npost itu 10.0.2.15. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan lihat, kita akan cek di CMD sudah sama atau belum ya. Nah, di sini kita ping IP yang npost teman-teman, yaitu 10.0.0.2.15. Bentar. Nah, hasilnya itu pasti request timeout ya teman-teman. Nah, kalau misalnya request timeout, kita langsung masuk saja ke control panel ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke jaringan dan internet, kita network and sharing center, lalu change adapter settings. Nah, di sini pasti sudah ada VirtualBox host only network. Kita langsung klik aja. Nah, details. Nah, ternyata di sini IP-nya tuh berbeda ya teman-teman dari IP npost-nya. Nah, ini tuh yang menyebabkan mereka tidak dapat terhubung teman-teman. Karena jika IP yang di sini dengan yang npost itu sama, itu bisa terhubung. Jadi berhubung di sini IP-nya berbeda, jadi tidak bisa terhubung ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya. Lalu materi selanjutnya kita akan membahas mengenai NAT versus NAT network ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggunakan NAT, kita akan langsung terhubung ke HD interface atau host OS. Akibatnya, kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama. Karena setiap virtual machine terhubung pada intervensi yang sama, sehingga membuat keduanya saling komunikasi teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini tuh mereka mendapatkan IP yang sama teman-teman, yaitu yang pertama itu ada 10.0.2.15 dan yang kedua juga sama teman-teman, yaitu mendapatkan IP 10.0.2.15 ya teman-teman. Nah, sedangkan jika mau menggunakan NAT network, itu dia tidak akan langsung terhubung ke host OS, melainkan akan melalui switch terlebih dahulu ya teman-teman. Switch ini bersifat virtual, maka sama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya itu yang pertama ini mendapatkan IP 10.0.2.15. Nah, sedangkan yang kedua itu akan mendapatkan IP 10.0.2.7 karena dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch, baru akan terhubung ke HD interface teman-teman. Di sini kita langsung aja praktek teman-teman. Yang pertama di sini kita klik setting dulu, kita pilih yang network dan pastikan di sini itu NAT ya teman-teman. Klik OK. Yang satunya juga kita pastikan kalau situ NAT.
Ya udah teman-teman. Setelah itu kita start. Yang ini juga kita start. Kita tunggu. Sini kita login dulu ya teman-teman. Kita masukin passwordnya. Lalu kita masuk ke VirtualBox yang satunya. Nah, lalu di sini kita meminta IP address ya teman-teman, untuk melihat apakah IP addressnya sama atau tidak. Dan di sini ada dua server ya teman-teman, yaitu ada yang LO dan yang ada mFOS. Kita masuk ke IP address yang satunya juga. Kita ketik IP address. Nah teman-teman, di sini juga ada dua server teman-teman, itu yang LO dan mFOS. Nah di sini kita lihat yang mFOS itu IP addressnya 10.0.2.15. Nah lalu kita cek lagi apakah sama dengan IP address yang satunya. Nah kita cek di sini, ternyata di sini juga sama ya teman-teman, IP dari mFOS-nya itu 10.0.2.15. Nah kesamaan inilah yang menyebabkan mereka itu tidak dapat terhubung teman-teman, karena identik. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu ada praktek NAT network. Kita langsung aja praktekkan. Masuk ke sini. Nah pertama itu teman-teman klik settings, lalu network, dan yang tadinya attachnya to NAT, teman-teman tuh ganti ke NAT network ya teman-teman. Sini teman-teman ganti yang NAT network. Nah lalu untuk namanya ini itu saya sudah buat. Kalau misalnya teman-teman belum buat itu teman-teman bisa klik file, lalu preference, lalu network, dan teman-teman tinggal bikin. Kalau misalnya teman-teman mau bikin tuh tinggal klik ini aja, create, lalu oke ya teman-teman. Nah untuk yang satunya juga sama, teman-teman setting seperti tadi ya. Di sini saya sudah setting semuanya. Tinggal teman-teman start aja keduanya. Tunggu. Nah di sini tuh kita disuruh login teman-teman ya. Kita tinggal login aja. Bentar, passwordnya masukin. Nah lalu kita yang satunya juga. Nah di sini tuh nanti kita minta IP address untuk melihat apakah IP addressnya sama atau tidak. Nah kalau misalnya kita lihat tuh di sini sama ya teman-teman ya, sama-sama IP endpostnya itu 10.2.15
10.0.2.4. Nah, kalau misalnya sama seperti ini, kita hapus aja, yaitu sudo thclient -r and tos. Teman-teman klik enter. Di sini kita masukin password lagi. Nah, lalu untuk lihat IP-nya itu sudo kita minta IP address yang baru. Nah, di sini udah ada lagi ya teman-teman. Langkah selanjutnya itu kita coba ping yang IP address sebelah kanan di sebelah kiri teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah terhubung teman-teman. Nah, untuk memberhentikannya itu ctrl plus C ya. Nah, kita juga coba yang di sebelah sini, kita ping 10.0.2.6 enter. Nah, di sini juga sudah bisa, berarti ini keduanya sudah terhubung teman-teman. Berarti ini berhasil teman-teman. Kita langsung aja masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman, ada bridge network. Nah, jadi simulasi bridge network yaitu dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS ini ya. Jadi seolah-olah itu virtual machine langsung terhubung ke internet yang sudah terhubung juga oleh host OS ya teman-teman. Nah, kita langsung aja mulai prakteknya ya. Nah teman-teman, jadi di sini nanti teman-teman itu setting dulu, tekan network, lalu yang attach to-nya karena kita mau belajar bridge, jadi kita ganti ke bridge adapter ya teman-teman. Lalu kalau terus biasanya di namanya itu ada pilihan 3. Karena di sini 1, ya sudah, kita nggak apa-apa, kita pilih yang ini. Terus kita oke, kita start. Nah, di sini kita login. Bentar, passwordnya kita masukin. Bentar. Nah, lalu kita itu selanjutnya minta IP address ya teman-teman, untuk melihat Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya teman-teman. Seperti biasa ada 2 interface. Nah, yang endpoint itu kita udah dapat 192.168.135.71. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah IP tersebut sama atau mirip dengan internet yang kita pakai teman-teman ya. Kita ke console panel.
ke control panel, lalu kita masuk ke jaringan dan internet. Selanjutnya kita masuk network and sharing center, lalu ke change adapter setting, lalu kita pilih yang wifi ya teman-teman. Lalu details, nah IP-nya kita lihat nah ternyata hampir sama teman-teman ya, cuma berbeda di angka belakangnya. Nah kalau sudah begini, kita coba dulu, kita ping teman-teman ya, apakah sudah terhubung atau tidak, yaitu dengan cara ping google.com, enter. Nah jika sudah begini berarti tandanya itu sudah terhubung internetnya ya teman-teman. Nah jadi teman-teman ini virtual machine-nya tuh udah IP-nya tuh udah bisa menyesuaikan IP dari internet yang kita pakai teman-teman. Berarti kita berhasil. Nah selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, itu ada host only network teman-teman. Di sini ada contoh simulasi host only network. Nah, jadi ketika kita menggunakan net atau network, interface yang terhubung ke laptop kita itu merupakan high-key interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada laptop kita. Jadi, network interface-nya itu jelas teman-teman. Nah, inilah yang membuat host OS dan guest OS itu saling terhubung atau saling berkombinasi teman-teman ya, dimana keduanya akan mendapatkan IP yang serupa tetapi beda di belakang. Contohnya yang di host OS itu kan IP-nya 192.168.69.1, sedangkan yang di guest OS itu 192.168.69.5. Nah beda kan di angka belakangnya, yang host OS itu 1, yang guest OS itu 5. Kita langsung aja coba praktek ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita setting, kita masuk network dan pastikan di attach to-nya itu host only adapter karena kita akan praktek host only adapter. Nah namanya di sini udah ada. Nah untuk nama sendiri sudah saya praktekkan di materi sebelumnya, tapi di sini tuh agak berbeda. Kita sama masuk file, cuma masuknya itu di host network manager. Nah di sini tuh sudah ada. Kalau misalnya teman-teman mau bikin nama tinggal create aja. Di sini karena saya close. Yuk kita coba start. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini kita login dulu teman-teman ya. Login. Nah, di sini kita cek dulu IP address-nya. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menghapus IP-nya, teman-teman, yaitu dengan sudo client -r and post. Ntar kita masukin passwordnya. Nah, di sini kita bisa meminta IP address lagi. Yang pertama kita ketik sudo client
Langsung pause tanpa min R ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah keluar IP address yang baru, teman-teman. Nah, lalu kita coba cek yang ada di control panel. Nah, selanjutnya itu kita pilih yang jaringan dan internet, network and sharing center, lalu ke change adapter setting. Nah, di sini tuh sudah pasti ada virtual host only network ya teman-teman. Klik details. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya di sini tuh IP, kalau misalnya di virtual machine itu IP-nya 192.168.56.102. Nah, sedangkan yang ada di control panel itu IP-nya 192.168.56.1. Itu berbeda, teman-teman. Lalu kita coba ping IP address yang ada di control panel ya teman-teman. 2.168.56.1. Nah, di sini tuh keluarnya ping teman-teman, yang berarti kita tidak bisa, Kita coba lihat di command prompt ya teman-teman. Lalu kita coba ping di sebelah sini. Kita ping IP yang ada di command prompt. Klik ping 192.168.56.1. Nah, di sini, jadi ini bisa ya teman-teman. Nah, kenapa sih pada virtual machine ini tidak bisa terhubung ya, ini tidak bisa di-ping, sedangkan pada command prompt itu bisa teman-teman. Nah, itu semua tuh karena pada laptop kita itu terdapat Windows Virtual yang atau antivirus bawaan yang belum dimatikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh. Di situ ada di disable Windows Firewall ya teman-teman. Kita bisa cari Windows Defender Firewall. Kita buka. Nah, ini merupakan tampilannya dari Windows Defender Firewall. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan software Defender, itu pasti di sininya akan berwarna hijau seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mematikan firewallnya, tapi jangan terlalu lama, karena kalau misalnya terlalu lama itu bisa berbahaya bagi laptop kita. Kita langsung klik untuk mematikannya, itu klik turn Windows Defender Firewall on or off. Kita klik, lalu kita pilih yang ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, kita ping IP yang ada di panel control ya teman-teman, yaitu ping 192.168.56.1. Nah, di sini otomatis sudah bisa keping teman-teman, karena firewallnya itu sudah dimatikan. Nah, kita langsung berhentiin aja ctrl+c. Lalu selanjutnya kita langsung saja nyalakan lagi ya teman-teman firewallnya, karena kalau terlalu lama itu berbahaya.
Nah sudah teman-teman, kita langsung aja lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu ada internal network part 1 dan part 2 ya teman-teman. Nah di sini saya mempunyai simulasinya ya teman-teman. Nah jadi di sini kan terdapat 3 VM ya teman-teman. Nah jadi kan di sini ada 3 VM ya teman-teman, dan 1 switch internal, dimana virtual machine ini akan saling terhubung dengan VM lainnya yang menggunakan switch teman-teman. Nah bahasa mudahnya itu, virtual machine ini dalam internal network itu dapat terhubung ke virtual machine lainnya dengan menggunakan switch virtual. Kita langsung aja masuk ke prakteknya teman-teman. Jadi ini tuh disetting dulu ke network, terus host only adapternya kita ganti internal network. Nah untuk namanya itu kita ganti internal 1 ya. Nah, udah kita klik OK. Kita lakukan sama seperti yang server di clone-nya. Network ininya diganti internal network, terus namanya diganti internal 1. Oke. Kita langsung aja start keduanya. Nah teman-teman, di sini otomatis akan berhenti karena kedua VM ini itu sedang meminta IP address di dalam mode internal itu sendiri. Tapi DHCP servernya tidak memiliki ataupun tidak memasukkan IP, atau bisa kita menyebutnya itu DHCP-nya itu tidak mengasih IP, dimana kita menggunakan IP statistik dari VM ini ya teman-teman. Nah bagaimana caranya? Itu yang pertama kita power off dulu ya teman-teman. Kita power off. Yang satunya juga sama, kita power off semuanya. Oke. Nah teman-teman, jadi itu nanti kita di sini tuh disetting dulu ya teman-teman. Karena tadi pas attach-nya itu menggunakan internal network, itu kita nge-freeze ya teman-teman, karena DHCP-nya itu tidak memiliki IP gitu, atau sedang mencari IP. Nah kita tuh nanti settingnya itu ganti ke bridge aja ya teman-teman. Network ini ganti bridge. Nah yang satunya juga sama seperti itu teman. Nah saya sudah ganti bridge semua, langsung aja start keduanya. Ini kita login dulu.
Nah, ketik sudo nano etc installer. Ya, jadi itu nanti kita ketik nuno spasi sudo spasi nuno spasi slash etc slash netline slash 00 installer min config titik yaml, gitu teman. Enter, kita masukkan password. Nah, pada DHCP nya itu ntar kita ketik no ya teman. Sebenarnya itu tadinya true ya teman. Nah, selanjutnya di sini tuh nanti kita ketik addresses ya teman-teman. Lalu kita ketik IP-nya. Nah, jika sudah kita ctrlx ya. Bentar. Nah, di sini sudah kita ganti yang satunya ya teman-teman. Kita login dulu. Nah, sudah kita ketik sudo nano etc ntar passwordnya. Nah, begini teman-teman, nanti jadi di DHCP nya itu sebenarnya itu tadinya tuh true teman-teman, terus kita ganti no ya teman-teman, terus ctrlx ctrl ntar sudo netplan apply. Nah, di sini sudah teman-teman. Nah, kalau begini kita sudah berhasil teman, kita power off saja. Nah teman-teman, kita masuk ke materi terakhir. Ini merupakan gabungan dari materi yang internal network part 1 dan ini tuh internal network part 2 teman-teman. Nah, jadi ini tuh nanti Ubuntu servernya itu kita setting kembali teman-teman, karena tadi itu attach-nya menggunakan bridge, karena sebelumnya itu kan kita belum punya IP. Jadi kalau misalnya pakai internal network itu nge-freeze teman-teman. Nah, berhubung tadi kita sudah membuat IP, jadi kita ganti lagi ke internal network. Nah, seperti ini teman-teman, attach-nya kita ganti ke internal network. Yang satunya juga sama teman. Kalau sudah, kita start saja keduanya ya. Sini kita login dulu.
Yang satunya juga kita login dulu. Nah, kalau sudah di sini tuh kita akan ketik IP address ya teman-teman. Kita lihat apakah IP yang kita buat tadi sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada dua interface, yang LO dan NPOS. Nah, yang NPOS itu yang tadi kita bikin ya, IP-nya itu sudah ada 192.168.1.1/24. Nah, kita lihat saja yang satunya. Kita ketik IP address. Nah, di sini sudah ada juga teman. Nah, selanjutnya itu kita ping untuk melihat apakah Ubuntu server yang pertama dan Ubuntu server yang clone itu sudah terhubung atau belum. Kita langsung jawab ping 192.168.1.1. Nah, kalau hasilnya itu TTL atau output itu artinya berhasil teman. Ya, enter aja. Nah, ini hasilnya TTL atau output ya teman, artinya kita berhasil. Berhentinya kita ctrl plus C aja, ctrl C. Nah, yang satunya juga kita ping ya teman-teman, 192.168.2. Enter. Nah, di sini juga sudah berhasil, yang artinya Ubuntu server 1 dan Ubuntu server 1 clone itu sudah terhubung teman-teman. Nah, ini sudah berhasil, kita power off saja teman-teman. Nah, jadi sekian dulu pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.